Dila. Di sini sebelumnya izinkan saya untuk mengidentifikasi data terlebih dahulu Bu ya. Dengan Ibu Dila, nama panjangnya Ibu siapa Bu? Syabrina. Bu Syabrina. Ibu Dila untuk tanggal lahirnya di mana Bu? 29 Mei 1989. Saat ini Ibu tinggal di mana Bu? Di Tiara ya. Untuk pekerjaan sehari-harinya Bu? Sehari PNS. Untuk pendidikan terakhirnya S1. Baiklah, Ibu Dila di sini datang dan keluhan apa ya Bu? Di sebelah kiri saya sakit, penuh, agak kurang dengar. Kuping sebelah kiri Ibu tuh tersumbat gitu, penuh, jadi pendengarannya agak berkurang gitu ya. Bagaimana untuk yang sebelah kanan, telinga sebelah kanan Bu, apakah normal? Normal Bu ya. Apakah ada keluhan lain Bu selain telinga Ibu yang itu? Tidak ada Bu ya. Untuk keluhannya itu sejak kapan Ibu rasakan Bu? 3 bulan. 3 bulan yang lalu Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu pernah berobat Bu? Tidak. Belum pernah Bu ya. Lalu berarti ini pertama kalinya Bu ya? Pertama kali. Baiklah. Sebelumnya ada yang punya keluhan lain yang serupa di rumah selain Ibu? Tidak ada Bu ya. Baiklah Ibu, oleh karena itu di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu ya. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan pemeriksaan, di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO, menggunakan masker dan memakai headlamp. Nah, di sini sebelumnya di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah menurut WHO. Lalu saya akan menggunakan masker terlebih dahulu. Setelah selesai, saya akan menggunakan sarung tangan ataupun handscoon. Lalu yang terakhir, saya akan menggunakan head helm sesuai dengan ukuran kepala saya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan normal ear. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada sisi telinga yang tidak sakit, yaitu karena pasien mengeluh sakit pada sebelah kiri, otomatis kita akan memeriksa pada bagian telinga sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita periksa dulu telinga pasien mulai dari bagian preaurikular. Nah, yaitu bagian sini pasien preaurikular. Nah, selanjutnya kita lihat bagian dari fossa aurikularnya atau bagian daun telinganya. Nah, kita lihat. Lalu yang terakhir kita lihat bagian aurikularnya atau bagian telinganya yang ini. Nah, setelah itu lalu kita akan menggunakan otoskop. Pastikan otoskopnya dalam posisi yang menyala. Nah, sebelum otoskop masuk ke telinga, tarik bagian telinga ke belakang dan agak ke atas. Kita tarik seperti ini, ke belakang dan ke atas. Lalu sebelum spekulum masuk ke liang telinga, kita simpan bagian kelingking di pipi pasien. Lalu agar otoskop yang kita pegang stabil dan tidak jatuh, lalu kita masukkan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ear with hearing complaint. Kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga kiri pasien yang bermasalah atau yang merasakan sakit. Kita periksa dulu apakah preaurikularnya ada kemerahan dan rasa sakit, yaitu bagian sininya. Kita lihat apakah ada rasa sakit dan kemerahan. Lalu kita lihat juga periksa telinga aurikularnya, apakah ada rasa sakit di bagian sekitar telinganya ini. Lalu kita periksa apakah pos aurikularnya di bagian belakang atau daun telinganya itu ada kemerahan, bekat, dan nyeri tekan.
Selanjutnya, lalu kita menggunakan otoskop, menggunakan tangan yang sebelah kiri. Karena telinga sebelah kiri, karena kita memeriksa telinga sebelah kiri, lalu kelingkingnya ditempatkan di pipi pasien. Nah, lalu sebelum otoskop masuk ke telinga, tarik bagian telinga ke atas dan ke belakang. Lalu kita masukkan. Setelah itu, kita lihat kondisi telinga pasien, kita amati apakah ada tanda-tanda peradangan, bengkak ataupun kemerahan. Nah, selanjutnya kemudian kita lihat membran timpani yang ada di dalam telinga pasien. Kita lihat warna bentuk, lalu apakah ada perforasi atau tidak, serta bagaimana pantulan dari cahayanya. Serta untuk explanation about the information, kita lihat setelah dilakukan pemeriksaan bahwa di kedua telinga pasien itu tidak ditemukan adanya kelainan. Baiklah Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan voice test, yang mana pemeriksaan itu bertujuan untuk mengetahui derajat pendengaran yang terjadi. Nah, yang pertama di sini nanti Ibu diminta untuk mengulang kata-kata yang saya sebutkan, lalu Ibu juga minimal dapat mengulang sekitar 80% kata yang saya berikan. Misalnya minimal mengulang 3-5 kata yang saya berikan. Nah, selanjutnya kata-kata yang disebutkan terdiri dari 2 suku kata. Kata yang diberikan dimulai dari kata dengan intensitas berbising, misalnya kursi. Nah, jika Ibu dapat mengulangi 3 berarti itu normal. Jika kurang dari 3, maka Ibu bisa dikategorikan mengalami gangguan pendengaran. Nah, bagi Ibu di sini ada jam tangan. Di sini Ibu kita letakkan dulu pada bagian pemeriksaan yang normal. Kita letakkan pada telinga yang kiri, yang kanan dulu. Nah, lalu sampai terdengar detikannya Bu ya. Baiklah untuk pemeriksaan ini dilakukan dimulai dari telinga yang normal. Nah, baik Bu, Ibu ulangi kata-kata yang saya ucapkan Bu ya. Saya akan ucapkannya dengan berbisik. Bola, pita, kursi, meja, rumah. Baiklah. Selanjutnya, jika dalam intensitas berbisik pasien bisa mengulangi 80% atau 3 kata yang diberikan, maka tidak perlu dilakukan ke pemeriksaan intensitas bising. Nah, jika tidak, bisa dinaikkan intensitasnya. Sekarang kita lakukan ke telinga sebelahnya Bu ya. Nah, saya ulangi lagi Bu ya. Pita, kursi, meja, pita. Baiklah, di sini baiklah untuk examination result-nya pada pemeriksaan yang terakhir, pada telinga kiri pasien itu mengalami gangguan karena pasien dapat mengulangi kata pada intensitas normal dan ada beberapa kata yang salah diucapkan oleh pasien. Selanjutnya Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan lain tes, yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui gangguan pendengaran yang terjadi di sini dengan cara membandingkan antara pada tulang telinga Ibu dan pada udara. Di sini saya akan menggunakan garpu tala untuk melakukan pemeriksaannya. Untuk penggunaan garpu tala sendiri tidak boleh dipegang seperti ini, akan tetapi dipegang bagian batangnya. Nah, selanjutnya untuk penggunaan garpu tala sendiri bisa digetarkan seperti ini atau diketukkan seperti ini. Nah, baiklah. Baiklah Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran. Ibu bisa posisinya seperti ini. Nah, nanti Ibu saya akan tempelkan garpu tala di belakang telinga sampai suaranya tidak terdengar Bu ya, sampai suaranya tidak terdengar. Nah, jika suaranya terdengar, Ibu bisa tidak ada suara, Ibu bisa angkat tangan. Baik, kita mulai dari telinga yang normal Bu ya. Melakukan pemeriksaannya. Seperti ini.
taruhkan ke telinga yang sebelah kiri yang Ibu tuliskan tadi. Baiklah, Ibu, di sini untuk air with hair complaint-nya, pasien mengangkat tangan saat garpu tala diletakkan di depan telinga. Nah, untuk examination result dari rain testnya ini, pemeriksaan didapatkan bahwa telinga kanan pasien masih dapat mendengar suara jika garpu tala diletakkan di depan telinga. Hal ini menunjukkan rain testnya positif. Sedangkan saat saya melakukan pemeriksaan tadi didapatkan bahwa telinga kiri pasien tadi tidak dapat mendengar getaran yang saya berikan mendengar suara jika garpu talanya diletakkan di depan telinga. Hal ini menandakan bahwa rain testnya itu negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Weber test. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Weber test yang bertujuan untuk membandingkan hantaran tulang antara dua telinga. Nanti saya akan meletakkan garpu tala di dahi Ibu dan di atas kepala Ibu. Nanti Ibu dengar apakah suaranya terdengar sama atau ada sisi yang lebih jelas, yang lebih terdengar. Baiklah Ibu, kita mulai untuk pemeriksaannya Bu ya. Ini, apakah terdengar Bu? Dengar. Apakah sama Bu? Sama. Tidak. Lebih kuat yang sisi mana ya Bu? Sisi kiri. Sisi kiri. Baiklah, untuk hasil examination result Weber testnya, hasil dari pemeriksaan didapatkan bahwa pasien terdengar lebih jelas sebelah kiri atau lateralisasi pada telinga yang mengalami gangguan, yang mana hal tersebut menunjukkan gangguan pendengaran tipe konduktif pada telinga sebelah kiri. Selanjutnya, pemeriksaan audiogram interpretasi. Audiogram adalah pemeriksaan grafik yang menunjukkan informasi mengenai fungsi pendengaran seseorang. Grafik vertikal menunjukkan intensitas suara dan garis horizontal menunjukkan frekuensi suara. Selanjutnya, simbol biru menunjukkan telinga kiri, garis merah menunjukkan telinga kanan. Simbol air condition telinga kiri adalah X dan telinga kanan adalah O. Simbol bone conduction telinga kiri adalah lebih kecil dan telinga kanan lebih besar. Lalu, hasil menunjukkan telinga kanan normal karena air condition dan bone conduction menunjukkan area intensitas kurang dari 25 dB. Dari hasil audiogram telinga kiri menunjukkan air condition berada di area intensitas suara lebih dari 25 desibel, sedangkan bone condition berada pada di bawah 25 desibel. Hal ini menunjukkan adanya gangguan pendengaran konduktif pada telinga kiri. Lalu, cara untuk menentukan derajat gangguan pendengaran adalah dari rata penjumlahan dari 4 frekuensi, yaitu 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, dan 4000 Hz. Rata penjumlahan ambang pendengaran dari telinga kiri pasien adalah 45 ditambah 45 ditambah 60 ditambah 50. Hasil akhirnya kemudian adalah 200. Kemudian rata-ratakan 200 dibagi 4, hasil yang didapatkan adalah 50 Hz. Ini menunjukkan adanya gangguan derajat sedang. Saya akan melakukan pemeriksaan Schafer Romer test. Ini pemeriksaannya itu bertujuan untuk mengetahui fungsi-fungsi gerangan dari pasien. Yang pertama, di sini pasien diminta berdiri tegak dengan posisi satu kaki berada di depan kaki lainnya. Dan Ibu bisa kaki kanannya dia taruh di depan Bu, tulisan dia. Nah, selanjutnya di sini alas kakinya harus dilepas, lalu letakkan kaki di depan kaki lainnya yang berada satu garis. Itu kaki kanannya sudah berada di depan, lalu pasien diminta untuk menghilangkan tangan di depan dadanya. Itu bisa silangkan.
dan jatuh ke sisi lain. Lalu pemeriksa harus berada di belakang pasien untuk menjaga jika pasien jatuh ke belakang. Selesai, Bu? Nah, selanjutnya untuk examination lumbar test ini, di sini pasien dapat mempertahankan keseimbangannya. Hal ini menunjukkan bahwa pasien tidak mengalami gangguan keseimbangan. Lalu pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tandem gait test, yaitu pemeriksaan yang bertujuan sama seperti sebelumnya, menilai fungsi keseimbangan. Nah, pasien berdiri seperti pemeriksaan sebelumnya, ibu berdiri tegak seperti pemeriksaan sebelumnya, Bu ya. Lalu alas kakinya dilepas jika menggunakan alas kaki. Lalu letakkan kaki di depan kaki lainnya dan berada di satu garis yang sama. Ibu bisa letakkan kakinya, Bu, lurus selurusan dia. Nah, lalu setelah itu ibu bisa menjelangkan kembali tangannya di depan dada. Baik Bu, pandangannya ke depan, tutup matanya. Lalu ibu bisa berjalan 3 langkah ke depan. Lalu di sini saya akan berada di belakang ibu untuk berjaga agar ibu tidak terjatuh. Bisa ibu berjalan Bu 3 langkah sambil menjam matanya dia. Baiklah, untuk examination tandem gait testnya ini, pada pasien ini didapatkan pasien dapat mempertahankan keseimbangan yang menunjukkan bahwa pasien tidak mengalami gangguan keseimbangan. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan, di sini saya akan melepaskan terlebih dahulu hand gloves yang saya gunakan. Lalu saya buangkan ke kotak sampah atau tempat sampah. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan ibu tadi, sepertinya ibu mengalami gangguan pendengaran tipe konduktif pada telinga sebelah kiri dengan derajat sedang. Nah, nanti saya akan menyarankan ibu ke dokter spesialis THT, Bu. Oh begitu ya, nanti dokter kasih rujukan ke dokter HT. Apakah saat ini diberikan obat-obat atau hanya dikasih rujukan saja? Begini Bu, nanti saya akan kasih rujukan saja ya Bu ya, biar ibu langsung bisa konsultasi ke dokter THT-nya. Baik Ibu, apakah ibu sudah mengerti? Tidak. Baiklah Ibu, terima kasih ya Bu.